Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Rabu 6 Maret 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Harga beras dan ayam di sejumlah pasar tradisional Batu Sangkar naik. Rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi diperpanjang hingga 7 Maret 2024. Kita ke informasi pertama, saudara. Harga sejumlah kebutuhan pokok melambung tinggi di Pasar Serikat C Kota Batu Sangkar. Meski harga tinggi tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, terlebih menjelang masuknya bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari. Harga cabai di Pasar Serikat C Kota Batu Sangkar masih bertengger di harga Rp80.000 per kilogram. Harga cabai mulai menurun sejak beberapa waktu terakhir yang sempat menyentuh Rp95.000 per kilogramnya. Turunnya harga cabai setelah pedagang mendapatkan pasokan cabai kota dari Aceh, sehingga mempengaruhi harga jual cabai lokal. Begitu juga dengan harga ayam potong. Untuk satu ekor ayam saat ini dijual oleh pedagang seharga Rp65.000 atau naik dari harga normal Rp50.000 per ekornya. Kenaikan ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Sedangkan untuk harga beras juga mengalami kenaikan harga jual. Untuk seluruh jenis beras rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp500 per kilogramnya. Kini kami menjual 82, dia tergantung. Kalau yang di awak sih kan 82, orang yang 88 masih ada. 88 masih ada. Itu cabai dari mana sekarang sudah? Cabai dari luarnya, lado dari Aceh. Dari Aceh. Itu kemarin sempat 100.000 per kilo deh. Lado kampung juga. Setelah ada mana nak jual lado kampung? Itu enggak, kalau cabai-cabai dari Jawa belum masuk itu kata gue. Patang gue ceritanya bukan masuk, cuman mungkin belum barang yang panen kena. Selain kurangnya pasokan yang didapatkan oleh pedagang, buruknya kondisi cuaca turut mempengaruhi harga jual, mulai di tingkat petani hingga pedagang pengecer. Pedagang juga belum bisa memastikan kapan harga kebutuhan dapur tersebut bakal turun. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Meski harga beras di pasar tradisional Ibuh Barat mulai naik beberapa hari menjelang Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024, namun penjualan beras masih terbilang stabil. Sementara stok juga masih terbilang aman. Kondisi tersebut diperkirakan masih bertahan hingga memasuki Ramadan. Peningkatan harga jual beras mulai terjadi di pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh sejak beberapa hari terakhir menjelang Ramadan tahun 2024. Peningkatan harga beras berkisar Rp1.500 hingga Rp3.000 untuk beras lokal maupun beras dari provinsi lain. Sementara penjualan masih terbilang normal. Beras yang mengalami kenaikan harga tersebut diantaranya beras anak daro dari Rp16.000 per kilogram, naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Beras anak daro Palembang dari Rp15.000 naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras ayam Cerama dari Palembang semulanya Rp15.000 per kilogram, naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara penjualan beras bulog dengan harga Rp11.500 per kilogram sedikit mengalami peningkatan karena banyak dibeli masyarakat untuk kebutuhan usaha makanan. Namun terdapat pembatasan jumlah pembelian dari pedagang kepada bulog. Lebih kurang 1.500 lah dari hari biasa. Ya ada yang mengeluh beras naik. Tapi beli sedikit. Hal yang sama juga diungkapkan pedagang beras lainnya. Menurut Ifrizal mengatakan naiknya harga beras kerap terjadi saat memasuki Ramadan ataupun saat stok beras berkurang akibat gagal panen ataupun permintaan yang banyak. Namun saat ini meski harga beras mengalami peningkatan, penjualan beras masih terbilang normal. Bare harga naik, bare lokal yang agak naik harga. Seperti apa tuh naiknya? Seperti bare anak daro yang lokal. Dari bara ke bara sudah? Dari 6 balik ke 9 balik kalau gini. Ini, ya. Itu bare ala dah? Itu bare anak daro dari Palembang. Bara dah?
Biasanya penjualan 5 balik, ini 6 balik. Rata-rata tingkat penjualan beras juga berkisar 80 hingga 100 kg per hari dan masih didominasi masyarakat untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Pedagang berharap kedepannya penjualan beras bisa naik terutama saat Ramadan dan beberapa hari jelang Lebaran Idul Fitri. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Padang menghimbau kepada pedagang untuk tidak menggunakan bahan makanan berbahaya seperti pewarna pakaian dan boraks. Pedagang diminta untuk mengecek kemasan, izin edar, label, serta kadaluarsa terlebih dahulu dari bahan makanan yang digunakan sebelum ditambahkan ke dalam makanan yang akan dijual. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Padang mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran pangan, terutama makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang jelang bulan Ramadan. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi beredar dan dijualnya makanan yang tidak layak dikonsumsi, serta membahayakan kesehatan masyarakat karena mengandung bahan berbahaya seperti pewarna pakaian dan boraks yang digunakan pada makanan. Ketua Tim Pemeriksa Pangan BBPOM di Padang, Fitria, mengimbau masyarakat agar menggunakan bahan makanan yang terdaftar di BPOM dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pedagang diminta untuk mengecek kemasan dan izin edar terlebih dahulu dari bahan makanan yang digunakan, label serta kadaluarsa sebelum ditambahkan ke dalam makanan yang akan dijual. Jadi pada dasarnya harapan kami masyarakat Kota Padang ya bagi penjual makanan agar menggunakan bahan tambahan atau bahan yang digunakan untuk makanan yang terdaftar di Badan POM, dilihat dulu nanti cek link. Jadi cek kemasan, izin edarnya, label dan kadaluarsanya. Jadi kita perhatikan dulu apa yang kita tambahkan makanan karena yang memakan saudara-saudara kita semuanya. Jadi itu harapan kami. Untuk masyarakat sebagai konsumen juga bagaimana himbauan? Iya, kami kepada masyarakat Kota Padang dan Provinsi Sumbar khususnya harapan kami agar lebih menjadi konsumen cerdas dalam memilih, cerdas dalam membeli makanan. Jangan kita salah beli ataupun salah pilih karena apapun itu makanan yang masuk nanti dapat berakibat kepada kesehatan kita. Di samping itu, masyarakat juga diajak untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jelang Ramadan ini, Balai Besar POM di Padang nantinya akan turun bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota melakukan pengawasan dengan menyasar produk pabukoan, termasuk distributor makanan, toko, pasar tradisional, dan supermarket. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jelang Ramadan, pemerintah semakin gencar dalam melakukan pengawasan termasuk pada makanan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ibu Fitria, selaku Ketua Tim Pemeriksa Pangan BBPOM di Padang. Assalamualaikum, selamat sore Bu Fitria. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Lugi. Ya, baik Bu. Ibu, bagaimana pengawasan pemeriksaan yang akan dilakukan BBPOM terhadap makanan yang dijual oleh pedagang jelang Ramadan ini, Bu? Ya, jadi pada dasarnya Balai Besar POM di Padang selalu melakukan setiap bulannya pengawasan makanan ya, baik itu di sarana produksi, distribusi maupun retail lainnya. Nah, khusus untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Balai Besar POM di Padang bersama lintas sektor, baik itu lintas sektor di provinsi maupun tingkat kabupaten kota, turun bersama dalam pengawasan sarana makanan, baik itu distributor maupun minimarket, swalayan, dan retail. Di samping itu juga kami melakukan pengujian ya terhadap pabukoan ya, sampling dari pabukoan yang dijual di Sumatera Barat dan juga di kabupaten kota lainnya, terutama di pasar dan titik-titik tempat penjualan pabukoan. Itu diuji bahan-bahan berbahaya yang memungkinkan nanti akan diperoleh dari makanan. Nah, nanti kalau seandainya dari hasil pengawasan ini ada mengandung bahan berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat, kami bersama tim lintas sektor akan menyampaikan kepada pedagang, mengedukasi dan menelusuri sumber dari bahan berbahaya yang tempat mereka memperoleh. Demikian dan ditindaklanjuti. Mungkin itu yang Pak disampaikan.
Oke, baik Bu Fitria, ini kalau misalkan kita lebih aware nih sebagai masyarakat ataupun juga sebagai pembeli yang membeli makanan di pasaran saat ini, itu bagaimana ciri-ciri untuk mengetahui bahwa makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidaknya, begitu Bu? Iya, untuk masyarakat ya untuk membeli makanan diperhatikan dulu. Jadi diperhatikan dulu, ceklik. Jadi cek kemasan, izin edar, label, dan kadaluarsa. Jadi untuk produk pangan olahan itu, jadi ada nomor izin edarnya. Apakah itu terdaftar di BPOM, baik BPOM MD ataupun BPOM ML, maupun terdaftar di PIRT di dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu nomor izin PIRT-nya. Kemudian dicek juga bagaimana kadaluarsanya. Ya, kadaluarsanya bagaimana. Nah, di samping itu untuk makanan pembukuan yang mengandung bahan berbahaya, misalnya menggunakan pewarna. Jadi warnanya kita perhatikan, mungkin warnanya agak mencereng, ya mungkin merah merahnya terlalu menyala gitu kan. Jika dibandingkan pewarna makanan yang terdaftar, itu warnanya agak mudar. Namun meskipun demikian, kami selalu dengan tim terpadu selalu turun dan memantau, memastikan bahwa makanan pembukuan ataupun makanan olahan lainnya yang beredar di wilayah Sumatera Barat khususnya tetap kami pantau bersama tim terpadu. Itu. Oke, baik Bu Fitriani selaku ketua tim juga ya Bu ya. Selama pemeriksaan Bu, ini bahan makanan apa saja yang berbahaya dan mesti diperhatikan oleh pedagang dan juga pembeli begitu Bu? Iya, jadi berdasarkan hasil pengawasan kami selama ini yang ketemu itu pernah rumput laut rumput laut kebetulan mengandung borak sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan juga ada juga cendol delima. Jadi menggunakan pewarna kain, pewarna tekstil, namanya rodamin. Nah, ini yang ditemukan. Meskipun demikian, kami selalu mengantisipasi dengan adanya menjelang Ramadan ini, harapannya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita aman dan bermutu. Itu harapannya. Dan kami juga nanti seandainya ada masyarakat ingin melaporkan, silakan ke BPOM Padang ataupun ke Dinas Kesehatan setempat. Nanti akan segera kami lanjuti. Baik Bu Fitria, ini jika terdapat kandungan berbahaya dalam makanan yang diperjualbelikan di pasaran ataupun di sekitar Kota Padang nih Bu, apa tindak lanjut dari BPOM Padang ini Bu? Iya, jadi tindak lanjut kalau ditemukan produk berbahaya pada makan itu, kami akan lusuri ke pedagang, kemudian dagang akan diinvestigasi, beliau membelinya di mana, tokonya mana, akan ditelusuri. Jadi di BPOM Padang kami juga punya penyidik pegawai negeri sipil yang bisa memproses temuan-temuan dan pelanggaran yang menggunakan bahan-bahan ilegal yang berbahaya bagi masyarakat. Ini nanti tindak lanjutnya bahkan bisa diproses sampai ke pengadilan. Tapi sejak ini dari hasil pengawasan kami, para pedagang kita selalu kita berikan edukasi dan pemahaman terhadap bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh, di backup juga dengan tim terpadu dari Pemda baik provinsi dan kabupaten kota. Semuanya ada perbaikan, maksudnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Pian. Oke, baik Bu Fitria, boleh nih Bu himbauan dan juga pesan kepada pedagang dan juga selaku konsumen begitu Bu terhadap makanan selama Ramadan nantinya nih Bu, biar apa yang dibeli juga tidak terindikasi bahan-bahan berbahaya. Iya, kepada pedagang penjual pembukuan maupun pedagang penjual makanan olahan, harapannya sebelum membeli makanan, perhatikan dulu terdaftar, kemudian kan perhatikan juga kadaluarsanya, izin edar dan labelnya. Kemudian juga penyimpanannya perlu diperhatikan. Ada makanan tertentu yang disimpan harus di freezer. Ada makanan yang harus simpan di suhu ruang, itu juga diperhatikan. Nah, terkait untuk masyarakat Kota Padang, harapannya jadilah sebagai masyarakat yang cerdas. Jadi konsumen yang cerdas. Bagaimana? Sebelum membeli kita pastikan dulu, cek dulu apa yang akan kita beli. Ceklik. Jadi kalau di BPOM ada ceklik, cek kemasan, izin edar, label, dan kadaluarsa. Dengan harapan demikian, kita semua dapat mengkonsumsi makanan yang aman dan bermutu. Baik, terima kasih Bu Fitria atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Sama-sama, Melki.
Baik, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan masyarakat berebut pangan murah di depan kantor Dinas Pangan Pasaman Barat. Sejumlah petugas dan anggota TNI dan Polri kewalahan melayani masyarakat karena saling berdesak-desakan, terutama di stand beras. Perbedaan harga yang terpaut cukup jauh dengan harga pasar membuat ratusan masyarakat rela mengantri dan berebut pangan murah di depan kantor Dinas Pangan Pasaman Barat sejak Rabu pagi. Masyarakat bisa membeli beras, gula, cabai, minyak goreng, dan telur dengan harga murah, namun dibatasi agar pembagian merata. Sejumlah petugas dibantu TNI dan Polri terlihat kewalahan saat melayani antrian masyarakat di stand beras. Permintaan beras sangat tinggi karena hanya dijual Rp57.500 per 5 kilonya, sementara harga normal mencapai Rp70.000 per 5 kilonya. Sementara itu, 1 kilo minyak goreng dijual Rp14.000 per kilo, bawang merah Rp30.000 per kilo, telur 48 per 30 butir, dan gula Rp16.500 per kilonya. Ifna, salah seorang warga, mengaku sangat terbantu dengan gelar pasar murah. Kebutuhannya meningkat dan harga naik di pasaran membuat mereka mengeluh. Besar harapan kegiatan ini bisa dilakukan berkelanjutan dan menyasar semua kalangan masyarakat. Pokoknya sangat membantu tibonya, tapi ekonomi kok ini agak payah. Jadi rencana tadi membeli banyak rencana? Iko menolong kayaknya, awak nak beli dah. Apa sih beli ni? Barang dia. Bara sekarang uang bara? Di mau 750. Kalau di pasar? Lebih ya? Lebih itu ya? Lain tak bantu rasanya. Kalau yang lain-lain lebih murah nih, bahan-bahan yang lain, sembako yang lain lebih murah nampaknya. Kalau aku lain dibanding yang baru di pasar ya. Apa harapan tahun bulan muko atau minggu esok yang mau diliko atau apa rencana harapan ini Pak? Tarif lebih penting. Kedepan Dinas Pangan akan terus menggelar pangan murah di beberapa titik, terutama saat terjadi kelangkaan barang atau tingginya permintaan pasar, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sebanyak 250 voucher dibagikan kepada masyarakat Nanggalo. Meski terbatas, voucher senilai Rp5.000 diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pelaksanaan pasar murah menjelang Ramadan 1445 Hijriah kembali dilaksanakan di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sebanyak 250 voucher belanja dibagikan kepada masyarakat Nanggalo yang terdiri dari 6 kelurahan. Setiap masyarakat menerima lebih kurang 3 kupon per orang dengan nominal potongan harga belanja sebanyak Rp5.000. Sekretaris Camat Nanggalo Mimin Halida mengatakan penyaluran voucher diutamakan kepada masyarakat yang terdata di DTKS, sehingga potongan harga melalui pasar murah diharapkan bisa tepat sasaran. Pelaksanaan pasar murah dari Dinas Perdagangan dilaksanakan di halaman kantor Camat Nanggalo, yaitu Dinas Perdagangan menyerahkan voucher kepada Kecamatan Nanggalo yang itu kita bagikan, distribusikan melalui kelurahan, melalui Pak Lurah, mendistribusikan kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Data dari kelurahan itu sudah ada yang terdaftar di dalam penerima manfaat, masyarakat penerimaan manfaat, yaitu yang terdaftar di DTKS atau masyarakat yang kurang mampu di wilayah kelurahan yang ada di Nanggalo. Kepala Bidang Pengendalian Bidang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan, meski kuota pemberian voucher yang terbatas, namun pasar murah ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Komoditi barang itu kita menyediakan lebih kurang beras 250 karung, kemudian 250 gula, juga 250 minyak goreng, dan terakhir 250 telur per paknya. Dan ini kita beri voucher semuanya, ya. Voucher itu dalam arti kata pengurangan Rp5.000 satu produk. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini masyarakat cukup antusias untuk mengikuti pasar murah. Dan apa yang kita bantu ya dari Dinas Perdagangan khususnya Pemko Padang dan disambut baik oleh masyarakat kita di Nanggalo. Sementara itu, kegiatan pasar murah selanjutnya juga akan digelar di kantor Camat Kuranji pada Kamis 7 Maret 2024, sehingga masyarakat Kuranji yang ingin mendapatkan voucher diharapkan datang lebih awal. Afrin Nurzakia, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Kalau Kota Padang mengaku pasar murah yang digelar cukup membantu pemenuhan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Namun masyarakat berharap pasar murah dapat digelar berkelanjutan.
Naiknya beberapa komoditi pangan saat ini tidak hanya terjadi pada satu kebutuhan pokok saja, namun beberapa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng hingga cabai merah. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, apalagi mendekati bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salah seorang masyarakat, Rita, mengatakan kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran yang naik membuatnya harus mengurangi pembelian, sehingga pasar murah memberikan kemudahan untuk membeli beberapa komoditi pangan dengan harga terjangkau. Agak susah juga, kalau semua pada naik, bahan pokok pada naik. Karena ada pasar murah ini bisa membantulah gitu. Karena ada voucher, kalau ada voucher kan ada diskonnya. Kalau beli di pasar biasa kan enggak. Harapannya kalau dapat lebih murah lagi lah, jadi masyarakat bisa terjangkau untuk membeli. Ini banyak yang pulang karena uang tidak cukup. Selain itu, Dini juga mengatakan kegiatan pasar murah juga membantu dirinya memenuhi kebutuhan pokok. Apalagi sebagai mahasiswa di perantauan, ia berharap kegiatan pasar murah bisa digelar berkelanjutan. Merasa terbantu untuk pembelian beras, gula sama minyak itu dan telur. Jadi kayak setiap pembeliannya dipotong harga 5.000, jadi kan kayak berasa lebih murah dari yang sebelumnya gitu. Sementara untuk jumlah potongan harga yang diberikan, masyarakat berharap ke depan potongan harga di pasar murah dapat lebih ditingkatkan karena voucher yang diberikan dinilai kurang untuk membeli beberapa komoditi pangan. Afrin Nurzakia, Jeni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan melakukan operasi pasar murah guna menekan inflasi akibat naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bukit Tinggi. Pasar murah akan dilakukan di setiap kelurahan agar masyarakat mudah dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Tingginya harga sembako menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Bukit Tinggi mengambil kebijakan dengan melakukan operasi pasar murah, namun berbeda dengan daerah lain, operasi pasar murah dilakukan langsung ke kelurahan di Kota Bukit Tinggi. Hal ini karena pasar tradisional yang ada di Kota Bukit Tinggi hanya sebagai penampung sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai, sayur dari daerah lain, sehingga pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak bisa menekan sejumlah harga kebutuhan pokok. Martia Swanto, Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, mengatakan operasi pasar yang dilakukan di kelurahan sesuai perintah dari Wali Kota Bukit Tinggi agar nantinya pasar murah lebih tepat sasaran dan mendekatkan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang berKTP Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk penyediaan barang atau kebutuhan pokok dalam pelaksanaan pasar murah. Kenaikan beberapa jenis komoditi di pasaran menjelang bulan puasa dapat laksanakan oleh TPID Kota Bukit Tinggi, dan setelah rapat kita melakukan pemantauan langsung ke pasar di lapangan. Di Kota Bukit Tinggi cenderung hari ini beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ada kenaikan harga di pasar, terutama dari kenaikan di jenis komoditi hortikultura. Kemudian juga beras dan yang lain-lain. Tapi yang terlalu tinggi kenaikannya dari pantauan kita adalah bawang merah, kemudian cabai, ini terlalu tinggi. Bawang merah dari 25 sampai ke 40 ribu per kilo. Cabai dari 40 sampai ke 80. Martia Swanto berharap menjelang Ramadan nantinya harga sejumlah kebutuhan pokok bisa kembali stabil dan menghimbau masyarakat untuk tidak panik terkait kenaikan harga barang karena pemerintah memastikan stok dan distribusi bahan pokok lancar. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya KPID Sumatera Barat menemukan 7 pelanggaran penyiaran di masa kampanye. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB,
bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat diperpanjang hingga 7 Maret 2024. Perpanjangan ini dilakukan karena ditemukan banyak dinamika saat rapat pleno, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan rekapitulasi satu daerah. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat semula ditargetkan selesai 5 Maret 2024. Namun banyaknya sanggahan dan interupsi dari saksi parpol membuat rapat pleno berlangsung lama sehingga diperpanjang hingga 7 Maret 2024. Dinamika yang dihadapi KPU selama rapat pleno yakni adanya ketidakcocokan antara angka-angka di TPS dengan rekapitulasi berjenjang dan banyaknya terdata daftar pemilih khusus atau DPK. Semua dinamika yang muncul langsung diselesaikan oleh KPU bersama seluruh pihak terkait lainnya. Daerah yang sudah menyelesaikan rekapitulasi surat suara yakni Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Darmasraya, Kota Bukit Tinggi, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Komisioner KPU Sumatera Barat Ori Satifah Syakbar menjelaskan, sesuai ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, rekapitulasi tingkat provinsi berakhir tanggal 10 Maret. Sehingga sebelum waktu yang ditetapkan, KPU Sumatera Barat optimis dapat melakukan finalisasi pada 7 Maret 2024. Nah, memang kalau soal target kan kita kan berusaha kalau bisa selesai sebelum tanggal 5. Namun hari ini memang kita perpanjang sampai tanggal 7. Oke. Sesuai dengan ketentuan di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024
rekapitulasi di tingkat provinsi itu memang berakhir tanggal 10. Jadi kita masih di dalam tahapan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita berharap hari ini bisa progresnya lebih banyak, besok kita finalisasi. Komisioner KPU Sumatera Barat berharap proses rekapitulasi yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Delima Febria, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, selama tahapan masa kampanye, KPID Sumatera Barat menemukan 7 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Pelanggaran ini dilakukan 2 stasiun televisi dan 2 stasiun radio. Pelanggaran meliputi penayangan iklan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dengan durasi yang bervariasi. Selama penyelenggaraan pemilu 2024, KPID Sumatera Barat menemukan 7 pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Pelanggaran meliputi penayangan iklan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dengan durasi yang bervariasi. Ketua KPID Sumatera Barat menjelaskan, kelebihan durasi tidak signifikan dalam skala yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. 7 pelanggaran yang ditemukan dilakukan 2 stasiun televisi dan 2 stasiun radio. Dari pelanggaran yang ditemukan, KPID Sumatera Barat telah melakukan klarifikasi kepada lembaga penyiaran dan langsung diperbaiki sehingga tidak sampai diteruskan ke pihak Bawaslu. Jadi durasi itu terlebih kayak di TV itu ya kan, menayangkan ada 69 detik ya kan, melebihi 9 detik, kemudian ada juga 62 detik yang ditayangkan di radio ya kan. Kemudian jumlah spotnya juga ada di salah satu TV itu yang jumlah spotnya menayangkan 12 kali, yang harusnya kan boleh itu maksimalkan hanya 10 kali. Ini yang kita temukan pada pelanggaran tersebut. Ketua KPID Sumatera Barat menambahkan, pelanggaran yang ditemukan tahun ini jauh menurun jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga penyiaran umumnya mematuhi peraturan dengan baik. KPID berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dan keberlangsungan demokrasi melalui pengawasan yang ketat terhadap lembaga penyiaran di tingkat daerah. Delima Febria, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, masyarakat diimbau waspada menghadapi cuaca yang sering berubah-ubah sewaktu-waktu karena kondisi ini rentan terhadap munculnya beberapa penyakit dengan gejala demam tinggi. Sejumlah penyakit dengan gejala demam tinggi yang sering terjadi akibat perubahan cuaca yang perlu diwaspadai masyarakat adalah penyakit demam berdarah, malaria, dan penyakit leptospirosis. Penyakit demam berdarah selain mengalami demam tinggi juga timbul bintik-bintik di kulit. Begitu juga dengan malaria, penyakit yang tertular melalui nyamuk ini juga menyebabkan demam, menggigil, pegal linu, dan sakit kepala. Selain itu, penyakit yang perlu diwaspadai saat ini adalah leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh kotoran tikus yang terbawa dan berterbaran saat banjir, dengan ciri-ciri demam tiba-tiba, mata merah, sakit kepala, dan nyeri otot betis. Untuk itu, mengantisipasi penyakit akibat perubahan cuaca ini, masyarakat perlu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang cukup gizi, sayur dan buah yang cukup, serta rutin berolahraga dan perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Menjaga imunitas tubuh, menjaga kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi maupun buah-buahan. Apalagi nanti akan memasuki bulan Ramadan, ya bisa dengan asupan minum ya cairan yang dianjurkan yaitu minimal 8 gelas sehari, makan makanan bergizi dan buah-buahan. Meski demikian, jumlah kasus 3 jenis penyakit ini belum terlalu tinggi. Namun masyarakat perlu waspada karena ketiga penyakit ini sangat berisiko, khususnya jika terlambat dalam hal penanganan. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, pemantauan awal Ramadan melalui Ru'yatul Hilal dilakukan Kementerian Agama pada 10 Maret 2024. Sementara penetapannya menunggu hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemantauan atau Ru'yatul Hilal awal Ramadan 1445 Hijriah pada 10 Maret 2024, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Kepala Bidang Urusan Agama atau Urais Kemenak Sumatera Barat Edison menuturkan, Ru'yatul Hilal dilakukan nantinya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Sedangkan untuk lokasi Ru'yatul Hilal Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar.
Berdasarkan data astronomis Badan Hisab Ruqyat atau BHR, Sumatera Barat untuk 10 Maret 2024 ketinggian hilal saat matahari terbenam diperkirakan pada posisi 1 derajat 4 menit 37,79 detik. Data tersebut menunjukkan bahwa hilal masih di bawah standar atau imkanur ruqyat yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabins untuk penetapan awal Ramadan yang mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Untuk persiapan kita di Sumatera Barat, insya Allah hari Ahad, tanggal 10 Maret, kita akan melaksanakan Ru'yatul Hilal dan semua daerah kita minta kabupaten kota di Sumatera Barat, terutama yang di pinggir laut, untuk bisa ikut Ru'yatul Hilal. Khusus kita di provinsi, kita akan bergabung dengan BMKG pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Insya Allah tempatnya di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, sore. Nah itu kemungkinan berapa derajat sudah terlihat Pak di hari Minggu? Melihat hitungan hisab hari Minggu itu ketinggian hilal itu hanya sekitar 1 derajat. Jadi tapi kita tetap meru'yat ya 1 derajat. Dan informasi dari BMKG memang seperti itu. Kita sama data dari Kementerian Agama berdasarkan hisab itu adalah 1 derajat. Awal Ramadan diperkirakan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024, sehingga peluang perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan 2024 sangat besar. Meski demikian, keputusan penetapan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat oleh Kemenak. Afrin Nurzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jauh terkait persiapan dari Kementerian Agama Kota Padang dalam mempersiapkan jelang masuknya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita telah terhubung dengan Bapak Edi Oktaviandi selaku Kepala Kantor Kemenak Kota Padang. Assalamualaikum Pak Edi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bimang. Selamat sore. Baik Pak Edi, bagaimana persiapan dari Kemenak Kota Padang sendiri ini jelang memasuki bulan Ramadan yang tinggal dalam hitungan hari, Pak Edi? Alhamdulillah, kita di Kota Padang dalam menghadapi bulan suci Ramadan, pertama sekali tentu kita memastikan sesuai dengan keputusan pemerintah nanti, kita Kementerian Agama Kota Padang tetap bersama dengan Kanwil, Badan Hisab Ruqyat dan BMKG untuk melakukan Ru'yatul Hilal, insyaAllah pada hari Ahad tanggal 10 nanti. Dan dalam menghadapi ini, kita sudah memiliki berbagai program dalam rangka bagaimana membangun semangat spiritual masyarakat dalam menghadapi Ramadan. Di antaranya kita laksanakan kegiatan Tarhib Ramadan, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, kita juga melaksanakan kegiatan Taharah Masjid, memotivasi, menggerakkan masyarakat untuk berbenah-benah terhadap rumah ibadah yang intensitasnya itu tentu akan lebih banyak dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Baik. Berkaitan dengan menyikapi masuknya bulan Ramadan atau jatuhnya 1 Ramadan 1445 Hijriah nanti yang berkemungkinan berbeda, ini bagaimana pesan dari Kemenak sendiri untuk masyarakat, Pak Edi? Iya, masyarakat kita Sumatera Barat, Indonesia umumnya, ini sudah cerdas secara spiritual. Karena perbedaan itu sudah sering terjadi dan masyarakat sudah cerdas menentukan sikap dalam memulai untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu kita persatuan umat Islam, persatuan sebagai warga negara bangsa Indonesia ini, tentu itu lebih utama, ya, yang harus kita kemukakan. Alhamdulillah selama ini itu terpelihara dan terlaksana bagi kita di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, yang memang banyak keragaman dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Baik, tadi disinggung berkaitan dengan program bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ini menjelang masuknya bulan Ramadan. Ini seperti apa kegiatan yang dilakukan? Sudah dilakukan atau akan dilakukan? Bagaimana Pak Edi? Iya, ada kegiatan yang namanya Tarhib Ramadan. Itu sudah dilakukan oleh jajaran kita di KUA bersama penyuluh, penghulu, memotivasi masyarakat, sekaligus memberikan pencerahan spiritual kepada masyarakat, ya dalam bentuk perwiritan dan juga dalam bentuk ceramah-ceramah agama di masjid dan mushola. Baik, berkaitan juga dengan kegiatan ataupun program di sekolah sendiri selama Ramadan, apakah ada perbedaan di tahun ini dari Kemenak sendiri atau bagaimana Pak Edi? Sesuai dengan ketentuan pembelajaran siswa sekolah madrasah
khusus di Kota Padang, kita sudah berkolaborasi selama ini dengan pemerintah Kota Padang, yaitu memindahkan tempat belajar anak selama ini di sekolah, madrasah, ke masjid di mana mereka tinggal dalam bentuk kegiatan pesantren Ramadan. Ini sudah kita lakukan kolaborasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, dan itu dilakukan sepanjang bulan Ramadan, berkegiatan atau belajar di masjid, Pak Edi? Iya, itu kita lakukan selama Ramadan 22 hari di masjid, mushola, di mana mereka berdomisili. Dan seluruh guru-guru juga terlibat dalam kegiatan pesantren Ramadan tersebut. Dan kita di Kementerian Agama juga menggerakkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nantinya bersama dengan masyarakat. Baik. Baik, Pak Edi. Baik, mohon maaf saudara, sepertinya ada gangguan dari koneksi sehingga terputus dengan Pak Edi. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, berikut kita saksikan berita lainnya yang terangkum dalam segmen advertorial. Saudara, Clover Lumin Resto dan Cafe menjadi salah satu tempat kuliner dan wisata baru di kawasan Lubuk Minturun, Kota Padang. Resto dan kafe ini menawarkan pemandangan alam, tempat wisata, serta menggabungkan konsep menu tradisional Minangkabau dan Nusantara dengan konsep kafe kekinian. Inilah Clover Lumin Resto and Cafe yang menawarkan sensasi rumah makan dan wisata baru di Kota Padang, Sumatera Barat. Bertempat di kawasan Lubuk Minturun, Kota Tangah, resto dan kafe ini disuguhi pemandangan indah objek wisata dan pegunungan di sekitar Lubuk Minturun. Owner Clover Lumin Resto and Cafe, Rizka Desrialni, mengatakan kehadiran Clover Lumin untuk membangkitkan semangat kuliner di Kota Padang. Selain memberikan keuntungan secara bisnis, kehadiran Clover Lumin Resto and Cafe diharapkan membawa berkah untuk masyarakat sekitar sebagai lapangan pekerjaan. Clover itu, kenapa di sini kita kasih nama Clover? Karena Clover itu melambangkan simbol keberuntungan. Dari simbol keberuntungan itu kami berharap nggak hanya dari kafe kami aja yang beruntung, di sekitar pun dapat keberuntungan dari berdirinya kafe kami ini gitu. Sementara itu, salah seorang pengunjung Letjen TNI Dr. Teguh Arif Indrat Moko menilai Clover Lumin menawarkan sensasi yang berbeda dengan memadukan konsep kekinian dengan makanan tradisional Minang dan Nusantara. Clover Lumin ini harus punya ide-ide cerdas. Ini saya katakan sudah ide cerdas karena mampu memadukan antara restoran Padang yang selama ini tidak ada dipadukan dengan kafe. Memang namanya Clover Lumin, tapi saya tahu isinya adalah masakan Padang yang selama ini tidak pernah ada, dan memadukan seperti itu dengan suasana lingkungan yang sangat fenomenal buat saya. Pertama, kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat sungai, dan sungainya pun banyak sekali ikan-ikannya benar-benar alami. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumatera Barat Amasrul mewakili Gubernur Sumatera Barat meresmikan soft opening Clover Lumin Resto and Cafe dan mengingatkan pemilik Clover Lumin untuk menerapkan standar harga yang tetap sehingga memberikan rasa nyaman bagi pengunjung. Ini yang kita harapkan di Kota Padang ini, dan khusus dan juga Sumatera Barat pada umumnya, bagaimana bisa dibuka oleh perantau-perantau kembali ke kampung dalam rangka membangun ini sehingga akan bergairah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini dan khususnya Kota Padang. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang dengan syukuran dan bermaafan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah ambo. Cincin senting dulu ya dah. Aku sebenarnya senting kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Ya banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah
anak ambo agia ASI eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia ASI eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budi nyugol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya ASI, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Keluarga besar LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat menggelar syukuran atas prestasi yang telah diraih tingkat nasional, sekaligus menjadi momentum saling bermaaf-maafan antar seluruh karyawan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Sumatera Barat, mulai dari pimpinan, seluruh karyawan, dharma wanita, dan sejumlah pensiunan menggelar syukuran di kantor TVRI Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka mensyukuri prestasi yang telah diraih oleh TVRI Sumatera Barat, baik di tingkat nasional maupun lokal sepanjang tahun 2023. Sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pada kegiatan tersebut, seluruh karyawan di lingkungan TVRI Sumatera Barat juga mendengarkan tausiah dari penceramah Ustadz Sadam Haki Lubis. Ia menekankan pentingnya selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepada hambanya, serta sebagai wujud hablum minallah atau menjaga hubungan baik dengan Allah. Selain itu, menyambut bulan suci Ramadan juga perlu saling memaafkan antara satu dengan yang lain, baik kepada sesama rekan kerja, terutama kepada orang tua dan keluarga, sebagai wujud hablum minan nas, yakni menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga bulan suci Ramadan dapat disambut dengan penuh sukacita serta hati yang bersih.
Kita sebagai muslim, kalau ada kita berbuat salah kepada orang, kitalah yang mengakui kesalahan, datanglah minta maaf, mintalah maafnya. Kalau orang lain yang berbuat salah kepada kita, maafkanlah walaupun kita tidak berjumpa, walaupun tidak bisa salaman, tidak bisa ketemu, berjabat tangan, tapi berilah maaf. Karena dalam Quran itu kan disampaikan berulang kali, ada fa'fu anhum, berilah maaf, ada khuzil afwa, kasihlah maaf kata Allah. Jadi orang yang memberi maaf itu adalah kedudukannya di atas itu lebih mulia. Sementara itu, Ketua Pensiunan LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat, Zayadi, mengapresiasi kegiatan ini karena terjalin silaturahmi tidak hanya antar karyawan namun juga dengan para pensiunan. Para pensiunan berharap TVRI Sumatera Barat dapat terus maju dan bersinergi dalam menyiarkan edukasi kepada masyarakat. Antara pimpinan bawahan terlalu terjalin, makan bersama, keluar outbound, itu enggak pernah kami alami seperti itu. Sudah itu dari segi kegiatan acara, prestasi dari dapat gatra terus. Ini memang prestasi yang sangat menggembirakan bagi kami. Mudah-mudahan TVRI ke depan lebih maju dan lebih bagus dan bantu pimpinan oleh karyawannya. Kegiatan ini juga menjadi momen saling bermaaf-maafan antar seluruh insan TVRI Sumatera Barat, serta ditutup dengan makan bajamba. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kunjungan ke Lapas Kelas 2B Tanjung Pati yang sebelumnya bernama Lapas Kelas 2B Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir jelang Ramadan 1445 Hijriah. Kunjungan mencapai 100 hingga 110 orang per hari. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga akhir pekan ini. Beberapa hari menjelang Ramadan 1445 Hijriah, kunjungan ke Lapas Kelas 2 Tanjung Pati naik. Peningkatan kunjungan terjadi sejak beberapa hari terakhir dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Jumat 8 Maret 2024 karena merupakan hari terakhir kunjungan menjelang hari libur. Saat ini kunjungan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan atau WBP ke lapas yang berada di Jalan Sudirman, pusat Kota Payakumbuh mencapai 110 hingga 120 orang per hari. Sementara hari biasanya hanya 70 hingga 80 orang. Kondisi tersebut terjadi karena banyak dari keluarga WBP yang ingin berkunjung untuk saling bermaafan dengan WBP jelang memasuki Ramadan. Terkait lonjakan pengunjung tersebut, pihak lapas makin mengetatkan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang yang dibawa untuk WBP. Pengetatan pengawasan dilakukan agar benda-benda atau barang terlarang tidak masuk ke dalam lapas, di antaranya dengan mengetatkan pemeriksaan barang bawaan atau makanan yang akan diberikan pengunjung kepada WBP. Kunjungan dibuka Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Masing-masing pengunjung diberi waktu berkunjung selama 30 menit, baik kunjungan untuk napi ataupun tahanan. Jelang Ramadan ini terjadi peningkatan, biasanya antara 80 orang ya rata-rata yang dikunjungi. Jelang Ramadan ini makin meningkat sampai mencapai 100-120 orang. Karena mungkin ya mau maaf-maafan ya menjelang Ramadan ini, makanya terjadi peningkatan kunjungan. Ya kita sebenarnya punya peraturan paling lama tuh setengah jam, 30 menit. Ya kita lihat situasi ya, kalau umpamanya ramai, tentu kita tidak bisa selama itu. Kita harus punya daftar, nanti kita atur supaya keluarga yang masih berada di luar bisa mendapat giliran untuk berkunjung. Sementara terkait jumlah penghuni lapas masih over kapasitas. Dari penghuni ideal hanya 86 orang, namun saat ini dihuni 299 WBP yang tersangkut berbagai perkara pidana dan masih didominasi oleh mereka yang tersandung kasus narkoba. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Petani jagung Dusun 3 Ladang Rimbo, Jorong, Lubuk Landu membutuhkan perhatian. Selain sulit mendapatkan bibit yang cocok, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di saat pemupukan. Akibatnya produktivitas jagung tidak maksimal. Petani jagung sekitar Dusun 3 Ladang Rimbo, Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan bimbingan dan jaminan ketersediaan bibit unggul yang tepat dan pupuk bersubsidi. Produksi tanam jagung belum bisa mencapai hasil maksimal. Pemilihan bibit yang tepat menjadi persoalan, ditambah saat waktu pemupukan tiba, stok pupuk tidak tersedia, sehingga berdampak terhadap terhambatnya pertumbuhan tanaman dan menurunnya hasil panen.
Memudahkan akses kepada pemerintah, petani membentuk kelompok dengan harapan kebutuhan dan persoalan mereka bisa diakomodir dan meningkatkan hasil pertanian. Rini Martayanti, salah seorang petani, berharap kelompok Tani Jaya bersama bisa meningkatkan produktivitas karena beberapa persoalan yang ada akan dipecahkan bersama-sama. Terlebih selama ini akses petani untuk bibit dan pupuk bersubsidi sangat sulit. Kehadiran penyuluh diharapkan bisa lebih maksimal karena sekitar 60 hektar lahan anggota kelompok tani ditanami jagung, nilam, dan palawija sehingga butuh pembinaan berkelanjutan. Panen itu enggak Pak, enggak stabil. Enggak maksimal. Enggak maksimal. Berat di biaya itu. Berat di biaya. Pupuk untuk kelompok tani dan benih yang unggul. Kita Jaya Bersama. Itu berapa anggotanya ini? 30 orang. Saat ini 1 hektar lahan petani bisa panen maksimal di angka 5 ton. Namun persoalan harga dan biaya perawatan sering muncul sehingga pergerakan ekonomi petani menjadi lambat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Barat untuk Kamis 7 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rugiana Salsabila. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.